Halo, selamat pagi, selamat sore, teman-teman dan Bapak. Pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang ketulusan dan suara hati. Sebelum memulai video kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, rahmat-Mu sepanjang hari-hari kami. Pada hari ini aku mau membuat video. Bapa, berikanlah kesehatan, jauhkanlah aku dari mara bahaya. Hanya doa anakmu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini kita membahas tentang artikel ketulusan dan suara hati. Tadi Bapak Gregorius memberikan satu artikel yang tentang ketulusan dan suara hati. Dalam artikel ini ada satu tokoh yang dari kecil hingga ia besar, ia diajarkan untuk tidak jujur. Yang pertama, ketika Toto berusia 6 tahun, Toto diajak ayahnya untuk naik mobil ke suatu tempat dan ayahnya diserimpit oleh polisi. Di sini, ayahnya Toto bukannya ingin menjalankan itu dengan sesuai dengan peraturan undang-undang, tapi di sini ayahnya Toto justru memberi sogokan kepada polisi agar ayah Toto tidak diproses. Itu yang ketidakjujuran yang pertama. Kemudian yang kedua, saat Toto berusia 9 tahun, dia pergi berbelanja dengan ibunya ke suatu swalayan. Di situ ibunya membeli barang, tetapi kasir memberikan kembalian lebih kepada ibunya Toto. Tetapi ibu Toto tidak memberitahukannya kepada kasir bahwa kembaliannya lebih. Justru malah ibu Toto cepat-cepat untuk menyimpan uang lebih itu ke dalam dompetnya, dan Toto melihat kepada ibunya dan ibunya berkata, "Toh orang lain juga begitu," jawab ibu Toto. Kemudian pada saat umur 16 tahun, Toto memperoleh pekerjaan pertamanya, yaitu pekerjaan seperti kayak di toko tomat gitu, toko sayuran tomat. Di situ ia disuruh mengirimkan satu box tomat ke tempat lain, tetapi bosnya menyuruh untuk menyimpan tomat yang merah di bagian bawah dan tomat yang hijau di bagian atas. Kata bosnya itu pekerjaan yang sangat baik. Kemudian saat Toto berusia 18 tahun, ia mendaftar ke perguruan tinggi. Pada suatu hari, ia didatangi oleh seorang siswa dan ia ditawarkan untuk mendapatkan jawaban. Dan di situ Toto mengiyakan tawaran tersebut. Kemudian ia membeli jawaban tersebut, dan pada saat ujian Toto ketahuan menyontek. Dan pada saat itu Toto langsung dipanggil orang tuanya atau dipulangkan kepada orang tuanya, karena di situ Toto melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak jujur. Pada saat itu orang tuanya sangat memarahi Toto karena ia tidak berperilaku jujur dalam melaksanakan ujiannya. Tapi di situ orang tuanya tidak sadar bahwa dari awal pertumbuhan Toto, orang tuanya sudah mengajarkan ketidakjujuran kepada Toto, sehingga ia melakukan hal tersebut karena menurut dia, itu hal baik. Kalau hal buruk tidak mungkin dilakukan oleh orang tua saya. Pasti si Toto berpikir seperti itu, sehingga ia melakukan hal tersebut. Karena menurut dia ketidakjujuran itu baik, padahal itu tidak baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan, apakah masih ada kejujuran mendapatkan tempat di masyarakat? Menurut saya,
itu tuh tergantung dari kepribadian orang masing-masing. Kalau menurut saya mungkin masih banyak orang yang berlaku jujur di masyarakat. Jadi menurut saya kejujuran itu masih ada, tapi tergantung pribadi orang masing-masing. Pertanyaan kedua, apakah kejujuran masih dipandang sebagai keutamaan? Ya, seperti yang tadi yang dijelaskan dalam artikel tadi, Toto ketahuan menyontek sehingga ia dipulangkan. Di sini kita tahu bahwa kejujuran itu masih diutamakan. Jadi kita kalau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu harus dengan tulus, dengan jujur, sehingga dapat membuahkan hasil yang baik. Jadi kejujuran itu masih sebagai tingkat utama atau modal utama dalam melakukan hal apapun. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari-hari kami. Pada hari ini aku telah selesai melakukan reaction kali ini. Ya Bapa, berikanlah aku kesehatan selalu, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Ini doa anak-Mu dalam pengantaran Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.